Ya, halo teman-teman, kita akan review Ninja SSR kita yang baru jadi. Jadi ini kita mau review tipis-tipis, tapi ya review yang mendetail lah ibaratnya. Karena ninjanya ini sudah jadi, kita mau coba breakdown. Ini kondisi malam, sorry kalau seumpamanya gambarnya agak kurang terang, tapi kita udah nyoba pakai lighting yang cukup bagus lah, lighting yang bagus, sorry. Nah, jadi ini kita akan bedah mulai dari bagian depan. Ini jadi sebenarnya basicnya Ninja R Super Kips tahun 2006. Lalu kita convert ke SSR. Jadi ini bodinya untuk yang perubahannya, ini bagian depannya ini kita pasang fairing. Jadi bagian depannya ini biasanya nanti kalau kalian temukan, kalau kalian lagi mau ubah dari Ninja R atau SS ke SSR, jadi ini nanti akan ada dua ini bahan. Jadi kalau yang ini kita pakai yang bahan gading. Jadi kalau kalian ini pastikan kalian kalau mau yang lebih presisi dan lebih kuat, kalian bisa pilih yang gading. Tapi ya biasanya harganya lebih di atasnya dari body yang dari ABS. Jadi kalian nanti harus membuat bracketnya dan kalian harus ketemu sama bengkel custom yang bagus, karena kalau enggak nanti dia enggak presisi, sehingga nanti kalian akan terlalu banyak otak-atik bagian bracketnya yang buat menopang fairing dari SSR ini. Jadi ini full SSR dari depan, untuk bagian belakangnya masih seperti Ninja seperti biasanya. Oke, kita langsung lihat dari kaki-kaki bagian depan. Untuk shocknya shock orisinil, langsung didukung, ini juga di downsize ya teman-teman. Jadi kalau lihat kalian ini untuk travelnya dari shock depannya ini lebih pendek dibandingkan Ninja biasa. Nah, ini keuntungannya apa? Kalian ketika nanti mau cornering itu lebih enak. Lalu ini didukung juga untuk pengeremannya, kita sudah memakai KTM 4 piston, bracketnya ini juga sudah CNC-an Dural kalau nggak salah ini. Pokoknya pakai bahan yang kuat juga, bukan besi, karena kalau besi nanti takutnya nanti dia ada karat. Untuk disknya kita pakai yang floating juga dari TDR. Ini ukurannya berapa ya? Mungkin 320 something, 320 atau 320. Untuk velgnya bagian depannya ini kita sudah pakai model GP wheel dari merek Power. Kalau nggak salah ini Power, kita cat lebih warnanya hitam. Untuk bannya ini karena bannya masih bagus, kita masih pakai yang lama ya. Ini Swallow untuk ukurannya. Nanti ukurannya saya nggak terlalu hafal untuk ukuran bannya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu bagian depannya. Shock udah kita bahas, pengereman sudah kita bahas. Lanjut kita untuk bagian depannya ya, kita sudah pakai juga ini, pasangkan bilet ukuran mereknya itu kita lihat sendiri, iBright. Ini 3 inci kalau nggak salah ya, sekitar 3 inci kalau nggak salah. Untuk bagian kokpitnya, kita menuju bagian kokpitnya. Jadi speedonya ini sudah pakai yang digital, kita lihat bagian ini ya. Ini kita full digital. Untuk termometernya kita lihat sendiri, dia pakai merek Koso, dan juga untuk voltmeternya kita pakai Rizoma. Karena ini kelistrikannya sudah diubah menjadi DC, otomatis kalian membutuhkan voltmeter ya, supaya kalian bisa memonitor bagaimana arus yang masuk ke dalam aki kalian, supaya nanti tidak merusak part-partnya yang kalian, karena banyak yang elektronik, kayak ada termometernya elektronik, speedometernya elektronik. Jadi ini fungsi semua ya, kecuali tadi untuk ininya ada kita modif sedikit. Jadi untuk bensinnya, indikator bensinnya kita tadi hubungkan dengan check engine. Jadi kalau kalian cek ini nanti ketika check engine-nya ini nyala, berarti bensinnya udah mau habis ya, kayak gitu. Untuk segitiga atasnya kita juga ganti dengan CNC, kita bagusin juga dengan baut-baut yang anodize juga untuk sininya, dan juga kita pakai preloadnya juga kita modif. Untuk stangnya ini biasa, kita pakai yang biasa karena supaya tidak terlalu nekuk juga, karena ketika kalian ubah menjadi SSR ini nanti untuk beloknya itu dia akan lebih pendek. Jadi kalian hati-hati, kalau tidak terbiasa kalian nanti akan lebih susah untuk berbeloknya. Jangan untuk handle-nya kita pakai iTech Racing Parts. Jadi ini kalau gripnya, kalau kalian mau pengen yang lebih keset, kalian bisa main yang aftermarket. Cuman minusnya biasanya kalau kalian pakai yang seperti ini, dia karena diameternya lebih kecil, mungkin untuk jarak jauh mungkin akan lebih capek. Untuk handle kanan kirinya kita pakai copotan Moge. Kalau kanannya kita pakai
remnya dari Brembo, tapi ini copotan moge semua kanan kiri. Kalau nggak salah satunya MV Agusta, satunya dari Aprilia. Didukung juga dengan selang, karena kalau kalian sudah upgrade pengereman, otomatis kalian harus upgrade juga untuk selangnya, karena wajib untuk braided dari merek Hell. Untuk gasnya kita pakai Ako 1. Jadi Ako 1 gas spontan, handle kanan kirinya tidak berubah. Untuk jalurnya kita hanya cat biasa, kalau nggak salah ini merek model PCX. Seperti itu. Kita mungkin ke tangki dulu. Ke tangki yang kita ubah, kita memakai tutup quick release dari Taiga. Jadi kalian tinggal buka seperti itu aja. Nanti kalian bisa buka seperti ini. Ini memudahkan sekali bagi kalian yang belum pernah merasakan cabut kunci, cari lagi ini sangat praktis ya guys ya. Saya di motor saya yang daily juga saya pakai Taiga. Tapi hati-hati karena banyak KW-KW-nya, WK-WK-nya. Untuk boring kita juga agak cat ini ya, jadi boringnya kita warnain seperti PDK Gold seperti itu. Jadi ini agak porting polish dikit aja daily. Jadi ini tenaganya tadi kita coba enak banget, settingannya bisa kering. Untuk manisannya kita pakai dari 2TC factory, mulai dari tutup kop mesinnya, mulai dari manisan ini penutup baut rangkanya, dan juga untuk water pumpnya, untuk super kipsnya, tiang super kipsnya. Jadi mountingnya, manisannya ini juga bagian manifold kita pakai 2TC. Untuk karbunya kita pakai PE28 dari TDR, karakternya dia smooth. Cukup irit kalau bagi yang bisa nyeting dari karbu ini ya guys ya. Ini kita pakai bekasan aja, ini kalau nggak salah generasi pertama. Tadi kita juga sudah ngobrol sama bengkel. Untuk bagian ini apa ya kita bilangnya ya, bagian bak mesinnya, bak mesin bawahnya ini kita juga cat lagi powder coating apa cat biasa ya, ini pokoknya kita cat ulang, jadi warnanya harusnya tidak hitam, ini kita warnai menjadi hitam. Lalu radiator kita pakai KTT ya guys ya, kita pakai KTT yang 2 ply, jadi itu tebal banget. Jadi bentuknya kalau kalian pakai yang gambot nanti kalian harus coak-coak bagian sini, makanya kita pilih radiator dari KTT yang 2 ply, jadi tebal banget, jadi untuk menghantarkan panasnya itu bagus. Untuk selahannya kita juga modif GSX atau apa ya ini ya, lupa saya. Pakai GSX. Untuk bagian bawahnya kita pakai gembungnya. Ini bukan gembung lokal, ini gembungnya dari Thailand, DBS yang stainless steel. Jadi kalau kalian cari DBS biasanya nanti ada 2 model, satu yang stainless steel, full stainless steel, yang ini yang titanium. Kalau untuk underbone-nya kita pakai K-Tex. Ini mungkin kalian belum terlalu familiar ya, kita pakai Kitex, ininya juga manisannya 2TC sampai belakang, dan untuk master remnya ini coba pakainya Brembo ya guys ya, ketutupan dari ininya ya, tapi nggak apalah daripada kena apa-apa. Untuk bagian arm ini sih sebenarnya bukan ini ya, ini kalau nggak salah asli Unitrack, jadi ini ada perbedaan dengan yang biasa yang ada di pasaran. Jadi bagian aluminiumnya ini, bagian dalamnya ini dia lebih tebal. Jadi kulitnya ini dia lebih tebal. Nah itu fungsinya apa? Supaya kalian lebih stabil dan tidak mudah untuk patah. Ya walaupun kalian jarang ya melihat arem patah, tapi ya namanya kualitas, ada ketebalan, mesti juga kualitasnya juga ngefek gitu loh. Ya untuk footstepnya kita pakai KTR ya. KTR, untuk silencernya kita pakai DBS titanium yang emblemnya warna kuningnya. Untuk body kita repaint ulang warna hijau juga, tapi nggak tahu nama model ininya seperti apa. Nah pokoknya hijau, nggak tahu, kalian nanti komen-komen di bawah saja. Bagian belakangnya tadi sama, untuk velgnya kita pakai GP Wheel merek Power. Belakangnya kita juga pakai dari KTM nih, kalau nggak single piston, single piston nih kayaknya nih, modelnya sama seperti punya saya. Beberapa manisan titanium seperti itu. Bagian selebor kita juga karbonkan. Untuk rantai ini triple S featuring TK Racing. Untuk ininya apa ya, saya lupa ini, untuk shock breakernya ini. Shock breakernya ini juga kita sudah ganti dengan aftermarket, manisannya juga kita ganti juga dengan 2TC bagian sini. Joknya kita udah ganti juga dengan MBTech. Untuk behelnya ini juga pakai yang RR Old SE dikarbonkan. Jadi
Eh untuk reviewnya sepertinya udah semua ya guys ya. Ini sudah cukup mendalam. Cuman tadi yang shocknya saya lupa ya pasang apa ya ini mereknya ya. Coba kita cek dulu dari dalam. Nggak kelihatan guys. Ini soalnya bukan merek yang biasa kita temukan di pasaran nih. Jadi harganya ya lumayan nih. 3 sampai 3 jutaan lebih nih kalau nggak salah ini. Ya, jadi begitu aja guys. Jadi kalau kalian ada yang mau modifikasi Ninja model SSR itu tadi yang bisa kalian juga pertimbangkan mulai dari bagian depannya, fairingnya terutama. Kalau dudukan yang lain-lainnya asal rapi pengerjaannya ya nanti bisa seganteng ini. Ya, begitu guys. Jadi begitu aja vlog kita kali ini, review kita hari ini. Kita udah nge-review Ninja kita yang baru ini. Nanti kita juga review juga motor-motor yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau kalian ada kritikan, masukan, atau permintaan apa yang mau direview silahkan. Mungkin kita bisa review di lain waktu. Ya, see you on the next videos. Bye-bye.